Sebagai kota terbesar kedua Indonesia, Surabaya ini emang lagi gencar-gencarnya bangun infrastruktur transportasi, termasuk jalur kereta api. Tapi kalau kita belusukan ke lapangan, kelihatan banget ada gap yang besar antara aturan di atas kertas sama realitanya. Kawasan sepadan rel yang harusnya steril total demi keselamatan masyarakat, kenyataannya udah puluhan tahun diokupasi. Jadi pemukiman informal warga di atas tanah milik PT KAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Fadlur Rahman dengan NRP 5015111 dari Hukum Administrasi Perencanaan kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menganalisis pemukiman informal di sempadan rel kereta api di kawasan Kapasan, Surabaya. Secara administratif, Jalan Donokerto DKA 1, RT 1 RW 7 berada di Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, yang dimana menunjukkan wilayah ini berada pada titik interkoneksi pusat kota dengan tingkat kerapatan bangunan yang sangat tinggi. Karakteristik dari wilayah ini juga adanya jalur rel kereta api yang masih aktif hingga sekarang membelah langsung kawasan pemukiman padat penduduk. Koridor atau area di pinggir rel kereta ini yang seharusnya menjadi ruang kosong yang steril, karena secara hukum merupakan lahan aset milik PT KAI Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan struktur bangunan di Jalan Donokerto DK 1 sepanjang sempadan rel kereta api, ini merupakan fenomena spasial yang amat menarik dan juga mengkhawatirkan bagi kita. Karena apa? Jarak antara pintu depan rumah warga ke depan rel kereta api yang aktif cuma berkisar 1 hingga 3 meter. Secara hukum pertanahan, seluruh bangunan di sini berdiri di atas tanah milik PT KAI tanpa memiliki hak atas tanah dan sertifikat legal sama sekali. Setelah kita membahas profil wilayah, selanjutnya kita akan ngebahas analisis seher kaki menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, dari kasus pemukiman informal yang berada di Jalan Donokerto DKA 1 ini sudah melanggar 3 peraturan, dari peraturan pusat hingga peraturan daerah. Yang pertama, dari Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 178 dan pasal 181 sudah menegaskan melarang secara tegas pendirian bangunan di dalam ruang manfaat jalur remaja kereta api demi keselamatan umum. Lalu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian menetapkan batas steril remaja dan ruang milik rumija sekurang-kurangnya 6 meter dari sisi kanan dan sisi kiri. Lalu yang terakhir ada Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Surabaya. Kawasan Kapasan difungsikan sebagai zona sempadan infrastruktur transportasi, bukan zona pemukiman. Di sana otomatis tidak memiliki KKPR dan PBG. Jadi sekarang bagaimana status penyelesaiannya? Apakah sudah selesai dengan fakta aktual yang tadi udah saya jelaskan? Pihak PT KAI sekarang sudah melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat yang terkena dampaknya terkait rencana sterilisasi dan penggusuran total pada tahun 2027 mendatang. Area ini akan dibersihkan demi proyek strategis pembangunan jalur kereta api dan dinding pembatas permanen demi keselamatan. Pada status hukum lahan, pada wilayah Donokerto DKA 1, perumahan informal itu berdiri mutlak di atas lahan milik PT KAI tanpa alas hak yang legal. Kebijakan insentif. Pihak PT KAI tidak memberikan insentif sama sekali karena status legalitas lahan yang lemah dan lahan tersebut dimiliki oleh PT KAI. Bantuan dari pemerintah kota, masyarakat difasilitasi opsi untuk relokasi ke rumah susun sederhana atau rusunawa. Lalu, pada respon masyarakat setelah kita mewawancarai beberapa masyarakat di sana belum mau pindah karena nantinya tidak mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah seperti sembako, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Nah, bagaimana?
Setelah kita melihat tadi hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bahwasannya pemukiman informal itu memang dilarang tegas untuk berdiri di sempadan rel kereta api. Nah, pada bagian ini saya akan memberikan analisis kritis yang berakar pada aspek pembiaran regulasi. Karena apa? Secara hukum administrasi, pemanfaatan ruang ilegal ini bisa bertahan puluhan tahun dari awal tahun 2000-an yang awalnya gubuk bisa menjadi rumah berfondasi seperti ini karena apa? Karena lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan sanksi di masa lalu. Pembiaran ini yang terjadi bertahun-tahun secara psikologis menumbuhkan klaim hak informal di benak masyarakat. Warga merasa berhak atas lahan tersebut karena sudah berinvestasi secara fisik pada rumah yang mereka tempati dan sosial di sana. Meskipun lahan yang mereka tempati itu adalah hak milik PT KAI. Lalu yang kedua mengenai disparitas insentif. Menjelang rencana sterilisasi pada tahun 2027, di satu sisi, PT KAI tidak akan memberikan insentif pada warga Donokerto DKA 1. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki alas hak sama sekali yang legal akan rumah yang mereka tempati. Dan yang terakhir, penolakan warga terhadap opsi rusunawa yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya membuktikan adanya ketidaksesuaian solusi karena pemerintah kota hanya melihat solusi dari pemenuhan kebutuhan fisik hunian, sementara warga mengkhawatirkan keberlanjutan ekonomi mereka. Kesimpulannya adalah, target sterilisasi tahun 2027 tidak akan pernah selesai dengan kondusif jikalau instrumen hukum administrasi perencanaan dipaksakan berjalan secara top-down atau kaku tanpa adanya adaptasi kebijakan sosial ekonomi yang humanis. Nah, bagaimana hasil analisis yang telah saya jabarkan tadi? Bahwasannya pemukiman informal yang di pinggiran atau di sepadan rel kereta api itu tidak boleh dan sudah tertera di peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.